Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, bertemu kembali bersama saya Anissa di video pembelajaran part 3 mengenai basis data. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai apa itu sistem basis data, ya, kemudian komponen utama sistem basis data, penerapan basis data, operasi dasar dalam basis data, dan yang terakhir adalah tujuan dari basis data. Oke, kita akan menginjak materi yang pertama, yaitu apa itu sistem basis data, ya. Kalau kita lihat dari katanya, ya, ada sistem basis data, ya. Sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan di video pembelajarannya, kita sudah membahas mengenai apa itu basis data, ya. Coba dibuka kembali, ya, materinya mengenai basis data. Apa sih basis data, ya? Kalau kita lihat definisinya, kemarin salah satu definisi dari basis data itu adalah apa? Sekumpulan file atau tabel yang saling berelasi, ya, atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan disimpan di dalam media penyimpanan elektronis, ya. Itu salah satu pengertian dari basis data. Nah, kalau di depannya ada kata sistem, berarti seperti apa, ya? Apa yang dimaksud dengan sistem? Berarti tambahannya sebenarnya sistem basis data itu terdiri dari basis data dan DBMS, ya. Ada DBMS kalau dia sudah menggunakan sistem basis data. Jadi kalau disimpulkan, ya, sistem basis data adalah sekumpulan file atau tabel, ya, yang saling berhubungan atau berinteraksi, ya, satu dengan yang lainnya, dan ada sekumpulan program DBMS di sini, ya. Ada sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai, berarti ada lebih dari satu pemakai yang nantinya akan menggunakan basis data itu, atau program lain, ya. Jadi ada program aplikasi juga yang nantinya bisa mengakses, ya, bisa mengakses dan memanipulasi file-file yang ada di dalam basis data. Ya, itu adalah pengertian dari sistem basis data. Ya, kalau kita lihat lagi, mungkin dianalogikan di sini ada sebuah gambar, ya. Di sini adalah basis datanya, ya, atau database. Di dalamnya ada file-file, ya, ada lebih dari satu file pastinya yang saling berelasi antara satu dengan yang lainnya, di mana nanti akan ada banyak pemakai di sini yang nantinya akan memanfaatkan basis data ini, ya. Dan ada program aplikasi lain juga nih, ada program lain yang nantinya bisa mengakses basis data dan bisa memanipulasi data yang ada di dalam file ini, ya, yang ada di dalam database ini, ya, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing user atau pengguna, ya. Selanjutnya, ya, kalau kita lihat lagi tadi, ya, sistem basis data, di mana di sana ada basis datanya, ada DBMS-nya, ya. Dan perlu Anda pahami apa sih DBMS itu, ya. DBMS merupakan paket perangkat lunak, ya, atau software atau tools yang bisa kita gunakan, ya, di mana nanti DBMS ini bisa melakukan pembuatan database, gitu, ya. DBMS ini bisa melakukan pemeliharaan basis data, bisa melakukan suatu manipulasi terhadap suatu data, ya, baik itu nanti penghapusan atau delete, gitu, ya, kemudian update, gitu, ya, kemudian insert, ya, kita bisa memasukkan data atau bisa menginput data ke dalam suatu basis data, ya. Contohnya seperti apa? Contoh dari DBMS itu adalah MySQL, kemudian ada SQL Server, ada Access, gitu, ya, ataupun Oracle, yang mana nantinya kita akan coba praktekkan, ya, bagaimana cara menggunakan, ya, atau melakukan pembuatan database, gitu, ya, bagaimana kita melakukan pemeliharaan terhadap basis data ini. Oke. Selanjutnya adalah, ya, dilihat dari basis data tadi, ya, dari pengertiannya sistem basis data tadi, maka sistem basis data ini kalau misalkan kita simpulkan bisa terdiri dari dua item, ya, yang perlu kita jeli di sini, ya, bahwasanya sistem basis data itu terdiri dari basis data dan DBMS, ya. DBMS tadi sudah kita bahas sama-sama, ya.
Jadi sistem basis data itu terdiri dari basis data dan DBMS ya. Nah, kalau misalkan nih ada user yang nantinya akan mau memanfaatkan data yang ada di dalam basis data ini, maka dia akan berhubungan atau terkoneksi ya dengan DBMS ya. Ya, jadi ada database management systemnya di sini ya, yang akan nantinya bisa melakukan pembuatan dan pemeliharaan terhadap basis data ini, di mana nantinya user ini bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, komponen utama dari sistem basis data ya. Setelah tadi kita tahu apa itu sistem basis data, nah komponennya apa saja sih gitu ya. Jadi komponen utamanya itu suatu sistem basis data adalah yang pertama, suatu sistem basis data itu pastinya harus ada hardware-nya ya, perangkat keras, kemudian ada software-nya atau sistem operasi gitu ya, perangkat lunaknya ya, dimana sudah komplit biasanya ya. Suatu sistem komputer biasanya terdiri dari ada hardware-nya, ada software-nya baru bisa bekerja gitu ya. Kemudian ada lagi database. Ya, jadi suatu sistem basis data namanya juga sistem basis data, pasti di dalamnya akan ada basis data atau database ya. Ya, jadi ada hardware-nya, ada software-nya, kemudian ada database-nya, kemudian ada sistem atau aplikasi perangkat lunak pengelola basis data. Jadi untuk pengelolaan basis data tadi kita bisa menggunakan DBMS tadi ya. Ada DBMS-nya, kemudian ada usernya juga ya. Jadi suatu sistem basis data kalau misalkan nantinya basis datanya sudah ada, kemudian dia akan terkoneksi dengan database ya, dengan DBMS gitu ya. Ada DBMS yang nantinya akan melakukan pengelolaan terhadap basis data itu sendiri. Kemudian harus ada usernya ya, yang nantinya akan memanfaatkan basis data ini gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada usernya, untuk apa gitu ya basis data itu digunakan, dan pastinya tidak berguna ya kalau misalkan tidak ada yang menggunakan basis datanya meskipun sudah kita buat dengan sebaik-baiknya atau kita rancang dengan baik. Nah, selanjutnya adalah selain user ada aplikasi atau perangkat lunak lain ya. Ini bersifat opsional ya. Nah, kalau misalkan mungkin aplikasi lain ini maksudnya adalah mungkin ada suatu aplikasi tambahan ya, aplikasi tambahan di mana nantinya lewat aplikasi itu kita bisa melakukan penginputan data yang nantinya data itu bisa masuk ke dalam suatu basis data. Ya, baik, itu mungkin ya komponen utama di dalam sistem basis data yang harus kita pahami ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana penerapan basis data itu ya. Kalau misalkan kita lihat di dunia bisnis pastinya gitu ya, sudah banyak yang menggunakan basis data ini dalam dunia bisnisnya. Misalkan diantaranya adalah, misalkan di bank kita sudah lihat gitu ya, di sana sudah memanfaatkan atau menerapkan basis data ini ya. Di sana ada pengelolaan data nasabahnya ya, pastinya akuntingnya, semua transaksi perbankan semuanya ya sudah memanfaatkan atau menerapkan yang namanya basis data. Kemudian di bandara gitu ya, ada pengelolaan data reservasinya gitu ya, terus ada penjadwalannya, itu semua sudah menerapkan basis data pastinya ya. Kemudian universitas ya, kalau misal kita lihat lagi pengelolaan data pendaftarannya, kemudian sistem informasi akademiknya gitu ya, kemudian dan lain-lainnya, pendataan alumninya dan lain sebagainya, biasanya itu sudah menerapkan atau memanfaatkan basis data. Kemudian ada penjualan ya, bidang penjualan, ada pengelolaan data customernya, kemudian pengelolaan produknya, kemudian untuk setiap transaksi penjualannya itu sudah memanfaatkan basis data. Ada pabrik gitu ya, ada pengelolaan data produksinya, persediaan barangnya, untuk pemesanannya gitu sudah juga menerapkan basis data. Di bidang kepegawaian gitu ya, dunia bisnis kepegawaian seperti pengelolaan data karyawan ya, sudah memanfaatkan, sudah banyak yang menerapkan basis data ini gitu ya, menggunakan suatu sistem yang terkoneksi dengan suatu basis data. Ya, kemudian sistem penggajian ya, kalau sistemnya kepegawaian. Kemudian di telekomunikasi, bidangnya telekomunikasi juga, misalkan ada pengolahan data tagihannya, jumlah pulsanya dan lain sebagainya ya. Ini adalah salah satu contoh penerapan basis data di dalam dunia bisnis ya, yang mungkin kalau kita lihat lagi di keseharian kita, mungkin kalau kita datang ke supermarket gitu ya, ke Giant atau ke ke Transmart gitu ya, maka di sana kita lihat semua
sistem penjualannya gitu ya, sudah memanfaatkan suatu sistem informasi yang sudah terkoneksi dengan suatu basis data di dalam memudahkan mereka dalam melakukan pengelolaan terhadap data-data penjualan yang dilakukan di sana. Nah, selanjutnya selain itu kita juga akan membahas sedikit ya mengenai operasi dasar di dalam basis data ya. Nah, kalau kita berbicara basis data, nanti kita bisa melakukan operasi-operasi dasar ini ya yang berkaitan dengan basis data. Yang pertama yaitu pembuatan basis data ya. Jadi kalau misalkan berbicara basis data, berarti operasi dasar yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan pembuatan basis data ya, create database ya. Kita bisa meng-create database-nya ya. Kemudian kita juga bisa melakukan penghapusan basis data ya. Jadi kalau misalkan database-nya sudah tidak digunakan lagi, misalkan barangkali sudah tidak dimanfaatkan lagi, misal kita bisa menghapus basis data itu ya dengan menggunakan biasanya drop database gitu ya. Kita bisa drop database-nya, kita juga bisa melakukan pembuatan file atau tabel ya. Jadi kalau kita berbicara basis data kan di dalamnya akan ada file atau tabel yang saling berelasi tadi. Maka kita bisa meng-create basis data itu meng-create file atau tabel yang kita butuhkan ya di dalam suatu basis data. Kemudian kita juga bisa melakukan penghapusan file ya. Jadi file yang sudah kita buat misalkan bisa kita lakukan penghapusan ya, drop file atau drop table ya. Kita bisa menggunakan drop table, kemudian kita juga bisa melakukan penambahan insert data baru ya. Jadi kita bisa melakukan penginputan data baru atau menginsert atau menambahkan data baru ke dalam suatu basis data. Selanjutnya adalah kita juga bisa mengambil data. Jadi semua informasi yang ada di dalam file atau tabel yang sudah tersimpan di dalam basis data bisa kita lakukan searching ya, pengambilan data ya, search data sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian dengan menggunakan basis data ini, jadi kita nanti bisa menggunakan operasi dasar untuk melakukan pengubahan data dari sebuah file atau tabel. Jadi mengubah data, update ya. Kita bisa mengubah misalkan datanya salah, maka kita bisa melakukan update terhadap suatu data yang ada di dalam suatu basis data. Kita juga bisa melakukan penghapusan data dari sebuah file atau tabel ya. Data yang sudah kita input ya bisa kita ubah gitu ya. Yang bisa kita hapus ya dengan menggunakan delete. Nah, baik, itu adalah tadi ya operasi-operasi dasar di dalam basis data ya. Mungkin itu yang harus Anda pahami ke-8 item ini gitu ya pada saat kita berbicara operasi dasar di dalam basis data itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah apa sih tujuan basis data ya. Dari awal kita bahas apa sih basis data gitu ya. Kemudian apa itu sistem basis data. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya kita mempelajari basis data ini? Apa sih tujuannya? Apa sih tujuan kita menggunakan basis data gitu ya. Tujuan dari kita menggunakan basis data di dalam suatu sistem informasi pada dasarnya adalah itu sebenarnya adalah untuk mengatur ya. Jadi untuk mengatur data ya, bagaimana kita mengelola data yang ada ya, bagaimana kita mengatur data yang ada sehingga data itu nantinya bisa diperoleh kemudahan ya. Diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali data. Jadi data yang sudah dikelola dengan baik itu nantinya pada saat kita ingin melakukan pengambilan kembali data yang kita inginkan ya, maka kita akan mendapatkannya dengan mudah, tepat, dan cepat gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti akan berpengaruh kepada pengambilan suatu keputusan ya di dalam suatu perusahaan ya. Nah, selain itu ya, secara ini objektif dari basis data itu apalagi gitu ya. Yang pertama sebenarnya dengan memanfaatkan basis data ini, pertama kita akan bisa tujuannya adalah kecepatan ya. Tujuan dari basis data itu kecepatan dan kemudahan. Dengan kita menggunakan basis data, adanya kecepatan dan kemudahan atau speed dalam hal apa gitu ya. Maka yang perlu digarisbawahi di sini, kita kalau misalkan sudah memanfaatkan basis data berarti memungkinkan kita untuk menyimpan ya. Jadi kita bisa menyimpan datanya, kita juga bisa memanipulasi terhadap data ya. Kita juga bisa menampilkan kembali data sesuai dengan yang kita inginkan secara lebih cepat dan mudah ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan
dengan penyimpanan data yang masih menggunakan secara manual. Jadi sebuah sistem yang sudah memanfaatkan basis data gitu ya, di sana maka akan memudahkan ya tentunya mengelola data itu, memanfaatkan basis data itu kembali. Data yang sudah disimpan bisa kita lakukan manipulasi, kemudian kita bisa menampilkan kembali data yang kita inginkan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu efisiensi ruang penyimpanan ya. Jadi ada efisiensi, jadi menghemat ruang penyimpanan atau space. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan tujuan ini, maka di dalamnya akan berbicara efisiensi ya, efisiensi terhadap kemungkinan terjadinya kerangkapan data. Kalau misalkan saya analogikan, maksudnya seperti apa sih? Kalau misalkan kita memanfaatkan basis data, misalkan dalam suatu universitas ya, atau perguruan tinggi pastinya, misalkan salah satu contohnya adalah di Atmaluhur ini, di SB Atmaluhur ini, maka di SB Atmaluhur ini akan ada satu data mahasiswa yang disimpan ya, baik itu nanti disimpan oleh BAAK, kemudian disimpan oleh bagian keuangan, kemudian juga disimpan juga oleh program studi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada data mahasiswa yang nantinya akan digunakan oleh semua bagian yang ada di lingkup perguruan tinggi ini, maka tidak perlu disimpan di masing-masing bagian ya. Jadi akan tetapi cukup satu database gitu, disimpan di dalam satu base data, maka data mahasiswa itu bisa dimanfaatkan oleh semua bagian ya, semua bagian yang ada di lingkup perguruan tinggi gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, bagaimana cara menerapkannya ya untuk agar tidak terjadinya kerangkapan data pada saat kita menggunakan basis data? Bisa diterapkan dengan sejumlah pengodean atau dengan membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berhubungan ya. Itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga adalah keakuratan ya, akurasi, dimana dengan memanfaatkan basis data ini ya, tentunya tadi memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan menerapkan aturan atau batasan constraint tipe datanya, domain datanya, keunikan data yang secara ketat dapat diterapkan dalam sebuah basis data sangat berguna untuk menekan ketidakakuratan penyimpanan data. Saya ambil sebuah contoh, misalkan gitu ya, ada data mahasiswa, di dalamnya ada atribut ya, atributnya itu contohnya adalah NIM, misalkan NIM mahasiswa. Maka NIM mahasiswa, kemudian ada nama mahasiswa, yang mana nantinya yaitu ya, NIM ini akan kita tetapkan misalkan sebagai primary key ya nantinya gitu ya. Kemudian kita tentukan tipe data NIM ini, misalkan diinput dengan menggunakan tipe data teks dan lebarnya kita kasih misalkan maksimal 10 ya. Jadi NIM Anda itu lebarnya 10. Nah, pada saat nantinya kita akan menginput data tersebut ke dalam basis data ya, maka datanya itu kalau misalkan kita input ya lewat keyboard misalkan gitu ya, lebih dari 10 digit ya, lebih dari 10 karakter yang kita inputkan, maka nanti datanya itu tidak bisa masuk ya. Jadi datanya itu tidak bisa masuk ke dalam basis data. Jadi ada pengontrolan gitu ya, dengan menetapkan tipe datanya, lebarnya berapa, kemudian dengan menggunakan pengkodean atau pembentukan relasi serta penentuan tipe datanya itu, maka sangat berguna untuk menekan ketidakakuratan penyimpanan data. Jadi data yang tersimpan ke dalam basis data memang data yang akurat ya, data yang sudah kita kasih kayak validasi sehingga data yang nantinya masuk ke dalam basis data itu adalah data-data yang memang benar-benar valid dan sesuai dengan yang semestinya. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu tujuan dari basis data yaitu ketersediaan gitu ya. Adanya kepentingan pemakaian sebuah data, basis data dapat memiliki data yang dapat disebar di banyak lokasi geografis. Contohnya adalah di suatu bank, misalkan ada data nasabah di sana, maka bisa dipisah-pisah dan disimpan di lokasi yang sesuai dengan keberadaan nasabahnya dengan Dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer ya. Jadi data nasabah yang ada di sebuah bank bisa dipisah-pisah dan disimpan di lokasi sesuai dengan keberadaan nasabah tersebut. Kemudian tujuan basis data yang selanjutnya adalah kelengkapan. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan dalam sebuah basis data
di samping data kita harus menyimpan struktur baik yang mendefinisikan objek-objek dalam base data maupun definisi detail dari setiap objek ya, seperti struktur file atau tabel atau indeks ya, untuk mengakomodasi kebutuhan kelengkapan data yang semakin berkembang. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan nantinya ya kebutuhan dari suatu perusahaan misalkan yang semakin berkembang, maka kita juga nanti bisa melakukan penambahan record data, tetapi juga kita juga bisa melakukan perubahan struktur dari base data itu sendiri ya, baik dalam bentuk penambahan objek baru atau tabel ya ke dalam suatu sistem kita, atau penambahan field atau atribut baru pada suatu tabel yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakai nantinya ya. Jadi lengkap lah ya. Jadi nantinya kalau misalkan kebutuhan kelengkapan datanya semakin berkembang, maka kita bisa melakukan perubahan-perubahan gitu ya, bisa menambah recordnya, bisa melakukan perubahan struktur dalam basis datanya, dengan baik itu dengan menambahkan objek baru ataupun menambahkan atribut atau field yang nantinya dibutuhkan ya sesuai dengan kebutuhan pemakai ya. Kemudian yang keenam adalah keamanan. Nah, maksud dari keamanan ini dengan menggunakan base data tentunya nanti akan diatur ya siapa yang nantinya akan memanfaatkan base data ini. Siapa user yang boleh menggunakan base data beserta objek-objek di dalamnya, serta menentukan jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan. Jadi setiap user nantinya ya dengan menggunakan base data ini ya mempunyai hak akses ya terhadap suatu base data. Jadi nantinya tidak semua data ditampilkan untuk satu bagian, tapi mungkin data itu akan ditampilkan untuk bagian yang lain sesuai dengan hak akses dari masing-masing usernya. Jadi nggak semua data itu bisa diakses oleh semua orang ya. Kemudian kebersamaan pemakai atau shareability ya, dimana kalau kita lihat maksud dari tujuan base data ini kebersamaan pemakai, berarti di sini yang perlu digarisbawahi adalah base data itu tidak hanya digunakan oleh satu user saja ya, atau satu lokasi saja, atau satu aplikasi saja atau sistem saja. Akan tetapi nantinya base data ini bisa digunakan oleh banyak pemakai ya, bisa di banyak lokasi atau departemen dalam sebuah perusahaan atau banyak sistem aplikasi. Sehingga nantinya ya basis data yang kita gunakan itu bisa haruslah kita kelola oleh sistem aplikasi yang mendukung multi user ya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Dan dengan menggunakan mendukung multi user ini kita juga harus tetap menjaga ya dan menghindari munculnya inkonsistensi data ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini di video pembelajaran ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.